Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang keterkaitan perencanaan tenaga kerja dengan sistem informasi manajemen. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat. Pentingnya perencanaan tenaga kerja adalah untuk mengetahui rencana ketenagakerjaan agar dapat mengembangkan karir, membantu manajemen untuk mendayagunakan sumber daya manusia yang ada, memungkinkan organisasi melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, mengharuskan manajemen untuk menetapkan tujuan yang hendak dicapai, dan untuk melakukan pengawasan yang efektif. Next. Next. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen. Menurut O'Brien 2010, sistem informasi manajemen merupakan kombinasi yang teratur antara people, hardware, software, communication network, dan data resource yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir di dalam tubuh manusia seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya, sehingga terdapat alasan bahwa informasi sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Next. Tujuan dan manfaat sistem informasi manajemen. Adapun tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu satu, menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Ada beberapa manfaat sistem informasi manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang terakhir, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Next. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Menurut Marimin, Tanjung, dan Prabowo tahun 2006, yaitu sistem informasi manajemen sumber daya manusia atau yang disebut SIM SDM adalah suatu sistem yang terdiri dari software dan hardware yang dirancang untuk menyimpan dan memproses semua informasi pegawai secara integralistik. Yang kedua, tujuan SIM SDM yaitu meningkatkan efisien data tenaga kerja di mana SDM dikumpulkan dan berhubungan dengan perencanaan SDM, sumber daya manusia. Next. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia. Ada beberapa kegunaan signifikasi khusus dari sistem informasi manajemen, sistem informasi sumber daya manusia, SISDM. Adalah yang pertama, memeriksa kapabilitas karyawan-karyawan saat ini guna mengisi kekosongan yang diproyeksikan di dalam perusahaan. Yang kedua, menyoroti posisi-posisi yang para pemegang jabatannya diperkirakan akan dipromosikan pensiun atau diberhentikan.
Yang ketiga, menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecatan, ketidakhadiran, kinerja, dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. Yang keempat, mempelajari komposisi usia, suku, dan jenis kelamin dari berbagai jenis kelamin, dari berbagai pekerjaan dan kelas pekerjaan, guna memastikan apakah semua itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, mengatasi kebutuhan rekrutmen, seleksi pelatihan, dan pengembangan dalam rangka memastikan penempatan yang tepat waktu karyawan-karyawan bermutu ke dalam lowongan pekerjaan. Next. Fitur sistem informasi sumber daya manusia. Terdapat beberapa sistem informasi sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk menangani pengaturan sumber daya manusia. Di antaranya Civeco, Edelhauser 2012. Civeco memiliki beberapa fitur yang dapat digunakan atau Civeco Documentation. Yang pertama, seleksi dan rekrutmen calon karyawan baru di mana semua melibatkan proses manajerial yang terjadi. Berikutnya, data karyawan yang meliputi data pribadi dan data keluarga, pengalaman kerja, pendidikan, dan kualifikasi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Ketiga, pencatatan deskripsi pekerja yang dimiliki oleh karyawan. Berikutnya, melakukan pencatatan terhadap pelatihan profesional yang telah diikuti oleh karyawan dan pengembangan karyawan ke level training yang tinggi. Melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan baik secara kuantitatif dan kualitatif, melakukan sentralisasi evaluasi kinerja karyawan. Yang terakhir, pelapor secara statistik data karyawan dan segala indikator yang terlibat di dalamnya. Next. Erlin, mic-mu mute, di-mute itu. Mic. Herlin audionya. Erlin. Berikut ini merupakan model sistem informasi sumber daya manusia yang berjalan pada sisi kiri ke sisi kanan, di mana sisi kiri ini merupakan subsistem input terdiri dari sistem informasi akuntansi dan subsistem penelitian SDM yang bersumber pada internal perusahaan. Kemudian subsistem intelijen SDM bersumber pada eksternal perusahaan yang kemudian disimpan pada database. Setelah itu menghasilkan subsistem output yang subsistem output terdiri dari subsistem perencanaan angkatan kerja, subsistem perekrutan, subsistem manajemen angkatan kerja, subsistem tunjangan, subsistem benefit, dan subsistem pelaporan lingkungan yang setelah itu dapat digunakan oleh pemakai. Next. Hubungan antara
perencanaan tenaga kerja dengan sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi manajemen dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pengelolaan sumber daya manusia, terutama perencanaan tenaga kerja melalui pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi sumber daya manusia secara lebih terstruktur dan terorganisasi. Apabila pengelola informasi secara manual dapat mengakibatkan beberapa kesalahan seperti duplikasi dan kehilangan data. Oleh karena itu, paradigma manajemen sumber daya manusia terkini juga mengintegrasikan sistem informasi manajemen dalam aplikasi penerapannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.